Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini kalian masih diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, ini video yang part 2-nya ya teman-teman, mengenai kelebihan dan kekurangan pelepah pendek. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, "Bang, bagus mana menanam pelepah panjang atau pelepah sawit pendek?" Nah, yang pelepah panjang sudah Bang Astin bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas mengenai pelepah pendeknya teman-teman. Oke, kelebihan dan kekurangan menanam kelapa sawit pelepah pendek. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama kekurangannya ya teman-teman. Oke, kekurangan dari menanam kelapa sawit pelepah pendek ya teman-teman. Yang pertama adalah janjangan yang dihasilkan itu biasanya kurang teman-teman. Biasanya kurang dikarenakan bijinya itu atau berundulannya itu besar-besar. Nah, tetapi ya walaupun kurang, karena yang dihasilkan adalah bijinya yang besar-besar ya, itu bisa dipastikan timbangannya juga sangat-sangat berat ya itu. Dan kalau untuk mencari kekurangan dari kelapa sawit pelepah pendek, selama Bang Astin menurut pengalamannya Bang Astin, sangat susah mencari kekurangannya. Kekurangannya paling tidak ada buah, karena itu bukan karena pelepahnya teman-teman, tetapi karena perawatannya yang kurang ya. Jadi mungkin kalau untuk kekurangannya Bang Astin tidak terlalu banyak bahas. Mungkin yang akan Bang Astin bahas yang kebanyakan adalah kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah dia menghasilkan buah yang bijinya itu besar-besar teman-teman ya. Bijinya besar-besar. Kalau bijinya besar-besar pasti buahnya akan berat. Nah, kelemahannya, kekurangannya itu tadi, janjangannya kurang ya. Janjangan yang dihasilkan itu kurang. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pelepah pendek ini teman-teman, pada saat kita memproning sawit itu akan sangat mudah untuk menyusunnya. Kenapa? Karena pelepahnya pendek-pendek, otomatis ringan kita angkat teman-teman. Kalau ringan kita angkat, ringan kita susun, kemudian pada saat disusun di antara pokok sawit itu tidak terlalu memakan tempat. Beda halnya dengan pelepah panjang tadi teman-teman ya. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kemudian yang kelebihan yang kedua adalah jarak tanamnya tidak perlu memakai jarak tanam yang terlalu lebar teman-teman. Dia bisa memakai jarak tanam 8x7, 8x8 teman-teman ya. Itu. Dan bisa juga 8x9, bisa 7x7. Jadi dia tidak perlu memakai jarak tanam yang terlalu lebar. Nah, kalau seperti itu otomatis satu lahan teman-teman, lahan kelapa sawit teman-teman, bisa mengisi banyak pokok sawit. Kenapa? Dikarenakan jarak tanam dari kelapa sawit ini tidak terlalu lebar ya itu. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah pelepah atau pohon kelapa sawit yang memiliki pelepah pendek ini teman-teman bisa ditanam di mana saja ya. Maksudnya di mana saja itu bisa ditanam di lahan datar atau maupun di lahan pegunungan atau bukit. Kalau di lahan perbukitan lebih bagus lagi teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi memakai jarak juga yang jarak tanam terlalu lebar, 7x6 bahkan bisa teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita membuat teras sering itu teman-teman, otomatis kelapa sawit yang ada di bawah itu tidak akan sama tingginya dengan kelapa sawit yang ada di jalur kedua di bukit itu ya, di susunan kedua. Kenapa? Karena ada teras sering, ada yang jalur bawah, ada jalur atas. Jadi tinggi kelapa sawit tidak sama rata, dan dengan seperti itu otomatis kita bisa memakai jarak tanam ya teman-teman yang tidak terlalu lebar. Nah, kalau seperti itu otomatis bisa dipastikan dalam satu hektar lahan itu bisa terisi banyak teman-teman. Itu adalah kelebihan dari kelapa sawit pelepah pendek. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah cahaya matahari itu bisa sangat bagus ya masuk menyinari ya lahan atau bawah sawit dari lahan sawit teman-teman ya. Jadi cahaya matahari itu bisa banyak masuk ke daerah atau ke bawah kelapa sawit ya. Kenapa? Karena
pelepah sawit itu tidak saling menyilang seperti ini teman-teman, tidak saling ketemu walaupun jarak tanamnya pendek ya. Kalau ini jarak tanamnya sudah lebar, tapi karena pelepah sawitnya panjang-panjang itu bisa ketemu. Akhirnya apa, di bawah kelapa sawit itu akan menjadi teduh. Kenapa? Karena sinar matahari yang masuk itu terhalang oleh pelepah-pelepah sawit yang saling bertumpuk bersilangan seperti ini. Nah, beda halnya dengan pelepah sawit pendek yang teman-teman kalau teman-teman tanam itu tidak akan terlalu menyilang seperti ini, tidak akan terlalu menumpuk seperti ini pelepah sawitnya ya teman-teman, sehingga sinar matahari itu bisa tembus sampai ke dalam atau ke bawah-bawah kelapa sawit teman-teman. Dengan itu bisa dipastikan asupan matahari bisa maksimal masuk untuk menyinari kebun sawit atau pohon-pohon kelapa sawit teman-teman. Itu adalah kelebihan dari kelapa sawit pelepah pendek ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, Bang, bagusan mana pelepah sawit panjang atau pelepah sawit pendek yang ditanam yang bisa menghasilkan buah? Sini Bang Asdin bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau teman-teman ingin dalam satu lahan terisi banyak, silakan tanam jenis kelapa sawit pelepah pendek. Kemudian kalau dari segi buah, dari segi produksi, kalau teman-teman ingin menghasilkan janjangan kelapa sawit yang banyak, silakan teman-teman tanam pelepah sawit panjang. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan timbangan yang berat-berat walaupun buahnya jarang ya, janjangannya jarang, silakan teman-teman tanam kelapa sawit pelepah pendek. Dan untuk di lahan gunung, mau panjang, pelepah panjang atau pelepah pendek sama bagusnya ya teman-teman. Ya, beda dengan di rawa ya, di lahan gambut itu bisa teman-teman pertimbangkan lagi untuk menanam kelapa sawit pelepah panjang. Kenapa? Karena kalau menanam kelapa sawit pelepah panjang itu terlalu berat di atas teman-teman ya. Ya, jadi gampang kelapa sawit itu gampang rebah atau gampang jatuh ya, gampang tumbang. Kenapa? Karena berat sekali beban yang ada di atas atau di ujung sawit, dikarenakan beban buah sawit juga berat, kemudian ditambah lagi dengan beban kelapa sawit yang panjang-panjang. Beda halnya dengan pelepah sawit yang pendek, itu tidak terlalu berat karena ya bisa dipastikan pelepah sawitnya pendek-pendek pasti ringan teman-teman ya, cuman buahnya saja yang agak berat. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kepada Bang Asdin. Silakan teman-teman pilih sendiri. Bang Asdin tidak bisa merekomendasikan mana yang terbaik karena Bang Asdin takut spam ya. Nah, dan Bang Asdin juga tidak dibayar untuk promosi mana yang bagus. Makanya Bang Asdin suruh kalian teman-temanku semua para subscriber memilih yang mana. Dan teman-teman silakan menyimak penjelasan Bang Asdin dari video yang pertama sampai video yang kedua ini, dari awal sampai akhir, supaya teman-teman bisa paham betul yang mana yang paling terbaik ya. Yang intinya kalau menurut Bang Asdin yang paling terbaik, yang intinya mana yang bisa menghasilkan produksi banyak, itu yang terbaik. Entah itu pelepah panjang atau pelepah pendek, itu urusan kedua. Untuk beratnya atau apanya itu urusan kedua. Yang penting mana dulu yang banyak menghasilkan buah. Nah, itu ada jenis bibit yang lain, bukan berdasarkan pelepah teman-teman, ada bibit yang lain ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau teman-teman tanyakan tentang bibit yang lain ya, mungkin bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar supaya Bang Asdin bisa menjawab atau memberitahukan bibit mana kira-kira yang paling bagus ya, tidak berdasarkan pelepah tetapi langsung berdasarkan hasil produksinya. Tapi ingat teman-teman, walaupun bibitnya bagus, tapi kembali lagi kunci dari penghasil buah terbanyak atau kelapa sawit itu bisa menghasilkan buah banyak, kuncinya hanya satu teman-teman, perawatan. Nah, ada video cara merawat sawit yang baik dan benar yang bisa menghasilkan buah banyak, ada di video-video Bang Asdin yang lain, silahkan teman-teman cari ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan yang paling penting bantu channel Bang Asdin yang cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula nyalakan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asdin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.